Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menyatakan siap untuk negosiasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ke Cina. Purbaya menyebut tim teknis Kementerian Bersama dan Antara akan segera melangsungkan diskusi guna membahas skema yang tepat dalam menyelesaikan utang WUS. Meski demikian, Purbaya menjelaskan kedua pihak akan memastikan terlebih dahulu akan bertemu dengan siapa di Cina dan seperti apa skema penyelesaian yang akan ditawarkan. Jadilah, cuman kita belum saya bilang begini, saya nggak tahu di Cina ketemu siapa, China Development apa NDRC-nya. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke Cina. Kalau nggak saya bingung ke Cina ketemu siapa, nggak jelas ya. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabrina di studio pemirsa. Kami akan mengajak Anda melihat secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan PGC dibantu juru kamera Agus Salim. Seperti yang terlihat pada layar kaca hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian traffic light. Seperti yang terlihat, antrian di traffic light ini dari arah Dewi Sartika yang akan berbelok arah ke arah Cililitan maupun ke arah Keramat Jati. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Kemudian saat ini juga kendaraan baru saja lepas dari antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Keramat Jati. Dominasi kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Kemudian yang perlu diantisipasi juga bus Transjakarta yang melintas di kawasan ini. Kami harapkan Anda juga dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan sehingga terciptanya kelancaran pada aktivitas kendaraan di pagi hari ini. Kemudian untuk kendaraan dari Halim yang akan mengarah ke Dewi Sartika saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke Cawang juga mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light. Nata dan juga Sabrina, hingga saat ini perlambatan kecepatan kendaraan ke arah Dewi Sartika masih terjadi berkaitan dengan aktivitas masyarakat serta pertemuan arus kendaraan dari arah Condet, Keramat Jati dan juga perlambatan kecepatan kendaraan ini hingga kawasan Dewi Sartika pada pertemuan arus kendaraan juga di traffic light Dewi Sartika. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 23 orang luka berat serta 298 orang luka ringan. Dari data tersebut 41% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kemudian faktor penyebab laka lantas diantaranya karena berkendara saat mengantuk lalu tertidur sehingga kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 27% laka didominasi pada pukul 6 hingga pukul 9. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan yang akan beraktivitas pada waktu-waktu ini untuk tetap memperhatikan keselamatan di jalan. Tentunya juga kami harapkan Anda apabila lelah beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mengurangi terjadinya benturan di jalan dan juga kami harapkan Anda tetap menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata
Arman dan juga Sabrina. Kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan Salam salam presisi. presisi. Informasi lainnya pemirsa, di kota Sungai Penuh Jambi, bocah berusia 5 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah wahana permainan. Orang tua korban sempat mencari keberadaan anaknya setelah tidak kunjung pulang. Dijaga tadi, ya Allah! Apa jaga kau tadi? Ya Allah. Orang tua bocah 5 tahun berinisial GL histeris saat menemukan anaknya dalam kondisi tak sadarkan diri, terguling di dalam sebuah wahana istana balon di alun-alun kota Sungai Penuh Jambi. Peristiwa naas ini terjadi saat korban bermain di wahana tersebut hingga kelelahan dan tertidur di salah satu sisi tempat bermain istana balon. Dari hasil penyelidikan awal, diduga pemilik istana balon tak memeriksa saat mengempeskan dan melipat istana balon. Saat membuka lipatan, pemilik wahana menemukan bocah dalam keadaan lemas tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit setempat, namun naas korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun telah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menelusuri dugaan kelalaian sebagai penyebab utama terjadinya tragedi. Membuka lipatan balon, istana balon yang sudah dikempeskan dan ternyata melihat seorang anak yang di dalam balon tersebut dan mengangkatnya. Kemudian dicek bahwa anak tersebut tidak sadarkan diri. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan memantau anak saat berada di area permainan umum. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi Bang Jago dilakukan seorang supir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur, dan usai viral aksi Bang Jago ini berakhir ditangkap polisi. Aksi Bang Jago yang merupakan sopir angkot di Sidoarjo, Jawa Timur viral. Pelaku sempat marah dan emosi ke pengendara pick up dan memepet kendaraannya. Tidak hanya mengancam, pelaku juga memukul mobil menggunakan kunci roda dan menabrak bagian belakang. Polisi kemudian menangkap pelaku dan mempertemukannya dengan korban. Kami pertemukan di pos TPI dan kami lakukan mediasi antara keduanya, saling memaafkan, tujuannya agar tidak menjadi contoh bagi pengendara yang lain. Aksi sok jagoan di jalan raya ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan oleh kedua pihak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.